Apa kata beliau? Ini penyakit proyek khataman. Ini ada lagi Pak, proyek khataman. Lidah baca, pikiran mikirin amplop. Bakal dikasih berapa nih gitu ya. Wah itu serius Pak, pengalaman kita tuh. Ya, diundangkan dulu khataman di rumah orang. Ternyata itu orang korupsi, lagi tersangka, pengen terbebas. Maka tiap hari selama 40 hari dia undang terus. Ya, saya dengar begitu langsung mundur Pak, nggak jadi kita khataman di rumahnya. Nggak tahu tuh nasibnya. Dulu zaman-zaman Cica ama buaya, ingat nggak? Nah, nggak tahu itu tersangka dulu atau baru terduga ya, saya nggak ngerti waktu itu. Betapa kejinya hati orang-orang yang mau bersembunyi dengan Al-Quran dari tuduhan-tuduhan pengadilan dunia. Ini hati-hati nih, koruptor ini ganas-ganas juga. Dia mau selamat di sini, maka dia undanglah orang-orang hafiz Quran. Yang namanya hafiz Quran, Allah kasih jaminan 1 kali khatam 1 doa mustajab. Itu jaminan sudah Pak, ada di hadis Imam Al-Baihaqi. Ya, 1 kali khatam ada 1 doa mustajab. Kenapa? Orang kalau sudah khataman itu dia punya kepercayaan diri dalam doa, pasti Allah dengar nih. Allah itu pasti jawab kalau orang itu yakin Allah menjawab. Jadi kenapa doa Bapak ini nggak dijawab-jawab? Karena kurang yakin gitu aja. Yakin nggak sih Allah dengar kalau doa? Allah tahu nggak sama doa kita? Tahu. Taunya kapan? Sebelum kita doa apa setelah kita doa? Wah, mantap. Tapi bener nggak tuh perasaannya begitu? Ya, kayak bener yakin aja kan? Itu persoalan kita Pak, persoalan kita. Ini sama nih, mau ustadz nggak ustadz sama aja nih. Tapi apakah dengan orang begini kemudian kemuliaan Quran berkurang? Enggak. Orangnya yang nggak jadi mulia, Qurannya tetap mulia. Di mana aja, di rumah manapun, di tempat manapun baca Quran, ikhlas nggak ikhlas, tempat itu jadi mulia. Yang baca ikhlas nggak ikhlas urusan dia. Itu urusan dia, ya. Nah, maka beliau mengatakan ya, fahuwa maghrur, orang ini tertipu ya. Nah, sekarang itu bacaan, kemudian sholat. Sekarang puasa nih, apa kata beliau? Wa qaumun ightarru bis-shaum. Ada sekelompok orang yang tertipu dengan puasa. Dia puasa hampir tiap hari, atau puasa Daud atau Senin Kemis, tapi lisannya nggak puasa. Nah, ada juga yang berpuasa karena dengar temennya, kalau ente puasa Daud rezeki ente lancar. Yang ini lain lagi cerita, kalau kamu puasa Daud nanti kamu gampang naik pangkat. Nah ini terjadi Pak ya, saya bertemu beberapa orang, dia melihat teman-teman sekitarnya, bahkan orang-orang sukses itu suka puasa Daud, maka pangkatnya cepat naik ya. Kalau di PNS itu kan ada berapa, 3C, 3D, terus udah sampai ke 4 berapa gitu ya, jadi profesor. Kalau di angkatan di kepolisian, tentara kan beda lagi. Dia melihat seperti itu, akhirnya termotivasi untuk puasa karena ingin dapat kenaikan pangkat. Kebanyakan pengen cari sakti. Ini yang saya temukan di luar ya, pengen cari sakti. Dan yang lebih rendah lagi apa? Pengen diet. Puasa pengen diet ya, secara kesehatan dapat, tapi secara rohani dia nggak dapat apa-apa. Wahum la yahfazuna alsinatahum anil ghaibah wa khawatirahum anil riya wa wabatinahum anil haram indal iftar wa alisnahum anil hadayan ya. Mereka tidak menjaga lisannya dari ghibah, matanya dari mandang yang tidak pantas dipandang ya. Lintasan-lintasan hatinya nggak dijaga sehingga riya masuk begitu saja. Nah, ini kata beliau, batinnya, perutnya nggak dijaga dari makanan yang halal, yang syubhat dan lain sebagainya.
Tapi ma'azalik yazunnu bi nafsihi al khair. Tapi dia kepedean, ngerasa itulah yang baik. Ya. Fayahmilul faraid wa yatubun nafla thumma yaqum bihaqqih. Puasa Daud itu sunat apa wajib? Meninggalkan gosip, gunjing itu wajib atau sunat? Wajib. Dia puasa Daud, puasa Senin Kemis, tapi gosip, gimana tuh? Sama kayak orang ngapain? Dihidangkan daging, dihidangin tulang yang dimakan sama dia, tulangnya, kira-kira begitu. Saya mau zuhud. Wa firqatun ightarru bil hajj. Nah, ini lebih berat nih. Dan sekelompok orang di zaman Imam Ghazali, belum ada kejadian sekarang, tertipu karena persoalan haji dan umrah. Nah, ini masalah yang ada di sini lain cerita ya. Zaman-zaman sebelum corona, jadi corona ini ada hikmahnya Pak. Eksploitasi jamaah dengan alasan dakwah atau alasan ziarah suci, ziarah tempat suci, umroh ke Baitullah, itu kemudian berhenti. Dan sebelum itu Allah sudah kasih kode. Banyak travel-travel yang ngapain? Belum tutup, menipu. Itu teguran dari Allah Pak. Orang di travel itu ustadz-ustadz loh Pak. Iya enggak? Ustadz-ustadz, teman-teman saya juga. Tapi si ustadz ini dieksploitasi oleh orang-orang yang mafia umroh ini. Dia tahu cara bikin duit di situ. Si ustadz kan karena ini tempat haram nih ya, Masjidil Haram nih, eksploitasi jamaahnya. Maka si ustadz sering didatengin oleh orang-orang. Ya kalau saya dulu hampir tiap bulan Pak, sebulan tuh berapa kali orang datang ke kita, karena tahu kita ada jamaah, walaupun jamaah saya nggak banyak ya, ada murid lah. Kenapa? Wah ini bisa jadi objekan nih gitu. Jadi orang-orang travel tuh kalau ngeliat ustadz, wah ini mangsa nih, bisa dieksploitasi nih. Alasannya nanti kerjasama. Ayo ustadz kita bergerak di dakwah. Ya sebenarnya sah-sah aja. Kita buat travel untuk memberangkatkan orang pergi umroh, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau eksploitasi gimana? Orang udah berangkat lagi. Akhirnya jamaah itu sibuk dalam ritual pribadi. Dia bolak-balik umroh, tapi tetangganya radius 40 rumah tuh ada yang kelaparan. Ini umroh apaan begitu? Ya, percuma begitu ya. Haji tiap tahun, tapi orang sekitarnya kemudian kemiskinan. Ya. Hal yang masih kejadian yang dulu, mas sekarang apa? Fayakhurujuna al-hajj min ghairi khuruj anil mazalim wa qada'id duyun ya. Sekarang kan ada nih, ini kita terjemah bebas ala sekarang aja Pak. Umroh dulu, bayar belakangan, ada nggak? Nah itu bagi saya nggak syar'i. Jadi tolong para travel itu di skip aja, jangan buat program begitu lagi. Itu berbahaya. Ntar duit diputarnya di kooperasinya nanti kan pakai perbankan. Nanti kan perdebat lagi. Ribawi penggak kan jadi repot Pak nanti. Ada orang pergi haji, kalau dulu dia belum menyelesaikan kezoliman dia kepada orang, dia pernah menzolimi, ngambil harta orang. Nah di sini maksudnya. Wa qada'id duyun, dia punya utang belum dia bayar. Ini kasus lama. Kalau sekarang umroh dulu baru, nah kan repot nih. MUI mendiamkan kali ya? Apa sudah ada fatwanya? Saya yakin sudah ada fatwanya. Saya rasa nggak boleh itu. Wastirda'il walidain, mesti minta ridho ke orang tua. Kalau orang tua dia meninggal, ziarah ke kuburnya. Wa talabaz zadil halal, mencari bekal yang halal ya. Wa qad yaf'aluna dzalika ba'da suquti hajjatil Islam. Dan yang paling anehnya, mereka melakukan itu setelah haji yang pertama, disebut haji Islam, hajjatul Islam. Berarti ini haji sunat apa haji? Enggak. Haji sunat. Kalau kita tanya jawabannya apa? Rasanya haji yang dulu, umroh yang dulu belum sempurna. Rasanya itu, ini kata kunci Pak, ini setan main di situ.
Berarti dia ibadah dengan perasaan-perasaan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Disitulah tipuan setan. Bahaya nggak nih? Ya, sangat-sangat berbahaya. Maka dengan adanya corona ini teguran bagi kita semua, ya. Ini teguran bagi kita semua. Nah, juga sama nih. Bapak ini kalau umroh bayar, agak mahal dikit. Tahu-tahu hotelnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan jaraknya agak sedikit jauh. Padahal nggak jauh-jauh amat. Ngamuk-ngamuk nggak di situ? Ngelihat orang ngamuk nggak di situ? Iya, saya juga lihat Pak. Teman saya ngamuk, ya. Tahun 2014, Masya Allah, ya. Katanya VIP apaan gitu ngomongnya. Akhirnya dia pasangan, istrinya udah bolak-balik, masih dia enggak. Cuma umroh pertama, habis itu dia enggak sholat lagi, ngerokok aja kerjaannya. Hatinya gurundel terus, tiap hari itu kesel. Jadi pergi ke sana, ngomel-ngomelin orang kerjaannya. Ditambah di rombongan kita ada yang bahlul dikit Pak. Bahlul bawa istri dua, istri dua plus satu ya. Itu santai aja, dan orangnya suka nguji orang lain. Gue lo kaya gitu, nguji orang lain sekitar dia. Yang lain kan tersinggung Pak. Kalau kita ngerti orangnya agak bahlul dikit ya, biasa. Istrinya 3 Pak. Mantap, Ustadz aja kalah. Nah ini, kalau nanti haji, kalau nanti umroh ya, mau dapat tempat apa aja terima Pak. Bahkan kalau perlu niru Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nggak berani tinggal di sekitar tanah haram. Dia tinggal dibuat kemah sendiri di belakang Ji'ranah. Masjid Aisyah itu agak kesananya dikit. Masih jauh nggak tuh? Masih jauh Pak. Kenapa ketika ditanya, saya tidak pantas tinggal di dalam haram, tanah haram. Karena sedikit hati ini berdosa, menyimpang dari Allah, itu Allah memandangnya besar. Kira-kira meskipun banyak haji umroh, setiap hari itu ada puluhan ribu orang berangkat. Dari Indonesia aja nggak tahu berapa, puluhan ribu ya. 5.000 sampai berapa belasan atau 20 ribu saya nggak tahu ya. Sempat itu boom. Itu mereka yang ngomel-ngomel setiap hari juga banyak. Apalagi orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan. Waduh, ngomel lagi, makanannya nggak enak gitu ngomongnya. Belum lagi mutawifnya tidak bisa melayani semuanya. Ngomel lagi, begitulah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Perjalanan haji dan umroh yang ada selama ini betul-betul nggak diterima sama Allah. Ya, susah Pak Allah mau terima itu. Gimana mau terima orang begitu semua? Giliran sampai di mataf, tempat tawaf, ngeliat yang bening-bening, orang India, orang Turki, pengen ngadu aja kita biar bergesekan sama tubuh mereka. Ini kan godaan-godaan lain. Banyak masalah ya. Maka walaupun corona ini mengancam ekonomi kita, tapi di satu sisi Allah sudah memutus ya mafia-mafia akhirat ini ya. Mafia ibadah ini. Dan teman saya ngomong gini, dia seorang mutawif, tamatan Timur Tengah juga. 4 tahun di Timur Tengah, 4 tahun bolak-balik Mekah, Madinah, Indonesia. Bawa jamaah, apa katanya? Ustaz, tahu nggak ente? Saya selama tawaf bawa orang 4 tahun, itu nggak ingat Allah. Nggak ingat Allahu Akbar, ingatnya apa? Dolar. Jadi kalau ada jamaah sedikit kayaknya agak charming, kayaknya duitnya banyak nih. Pelayanannya agak dikuatkan Pak. Itu pengakuan dia. Sampai kemudian dia bertemu guru ahli zikir, membimbing dia supaya tidak dolar lagi, tapi Allahu Akbar. Baru pas Allahu Akbarnya. Itu yang ngomong Ustadz lah Pak. Ya, LC. Dia ngaku begitu sama kita. Apalagi kita yang nggak jelas ini ya. Jadi kalau tinggal di Mekah, Madinah, jangan pernah kesel sama orang. Jangan pernah benci sama orang. Ngelihat ada yang aneh nih, jangan kesel juga sama orang. Askar,
Askar ini kan kasar-kasar ngomong sama kita. Emang dia mau ngomongnya begitu. Emang perintah dan tugasnya begitu. Gak usah kesel Pak, biarin aja. Jadi kita ngeliat aneh-aneh. Dan ingat, kalau tinggal di Mekah, jangan beramal dengan amalan orang-orang yang ada di Mekah. Karena belum tentu orang di Mekah itu orang alim. Ini pesan Imam Nawawi. Beramal itu ngikutin ulama, bukan ngikutin orang Makkah. Ya. Wah, ini masih banyak nih Pak. Udah dulu deh. Udah 6:10. Jadi Bapak Saudara karena Allah, ujian pada ahli taat ini beragam dan itu semua bisa menimpa kita ya. Nah, semoga kita terjaga dari tipuan-tipuan ini. Ya, ini sebabnya satu. Kalau dia ingin pamer, berarti riya di kolbunya masumah, belum disembuhkan. Kalau dia tadi ngamuk-ngamuk di Masjidil Haram, berarti dia kiber, dia merasa sombong, dia merasa pengen dilayani. Ini harus dibenerin sebelum ke sana. Ini yang dimaksud hajikan kolbumu sebelum haji, itu maksudnya itu. Umroh itu artinya kan memakmurkan. Makmurkan kolbumu dengan menyebut nama Allah sebelum kamu memakmurkan umroh. Itu maknanya. Tawaf dulu di kolbumu sebelum kamu tawaf di Ka'bah. Wukuf dulu dalam pikiranmu, dalam jiwamu sebelum kamu wukuf di Arafah. Itu maknanya. Lempar dulu setan yang bersarang dalam jiwamu sebelum kamu melempar Aqabah. Nah, itu pesan Imam Ghazali dalam kitab Ihya lebih kurang ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup. Udah nyampe di alam Jabarut Malakut nih Pak. Iya, fadal ya. Itu mengenai nama-nama nafsu. Nafsul mutmainnah. Besok lah ya. Besok ingetin saya. Besok kita bahas tentang tingkatan-tingkatan nafs. Insyaallah. Nanti kita akan jelaskan namanya, misalnya nafsul ammarah bisu. Nama kita kan taunya ammarah, lengkapnya al-ammarah bisu. Itu ada karakternya. Apa karakternya, kita masuk di situ atau tidak? Nanti insya Allah besok saya jelasin. Semuanya juga ada di sini. Ya, puncaknya nanti namanya insan kamil. Tapi sebenarnya di akhir zaman ada lagi di atasnya. Di atas kamil itu ada lagi Pak. Ya, tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi ya. Cuma itu ilmu masih dirahasiakan oleh beberapa masyaikh kita. Kita tunggulah mereka nanti yang menjelaskan ya. Nah, kita jelasin sampai ke insan kamil aja, insya Allah. Jadi manusia yang sudah sempurna batinnya, nah, mereka yang kita sebut wali. Tapi yang kamil ini masih ada lagi di atasnya. Nanti ada puncaknya adalah Nabi Muhammad. Di bawah Nabi Muhammad para nabi, di bawah para nabi nanti ada wali kutub, wali besar. Nah, insan kamil itu di bawahnya. Jadi insan kamil belum selesai kalau bagi ulama-ulama akhir zaman yang mengerti persoalan ini. Semoga kita bisa menjelaskannya besok ya. Besok hari apa? Kamis. Terakhir kan besok ya. Nanti agak panjang dikit bolehlah insyaallah. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan orang sempurna. Saya berbicara begini pakai kitab karena saya takut salah, maka saya masih pakai kitab ya. Semoga ini pertanda kalau kita masih dilihat oleh Allah mencari kebenaran, mencari ilmu dari buku-buku karya-karya ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur 'auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, ampuni kami, ampuni guru-guru kami, orang tua kami, orang yang hadir pada pagi ini. Ya Allah, tutup aib kami di sisimu ya Allah, dan tutup aibmu kami di sisi makhlukmu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolak hati kami, maka bolaklah, berubahlah hati kami selalu mendekat kepada Engkau, mencari kebaikan-kebaikan di sisi Engkau. Allahumma ya Rabbana waffiqna wa ahlana wa dzurriyyatina ila ta'atik. Ya Allah, beri bisikan dalam kalbu kami, arahkan jiwa kami, diri kami untuk selalu taat kepada Engkau. Begitu juga terhadap keturunan kami, pasangan kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Allahumma ighfir lana wa li jiranina. Ya Allah, ampuni kami, ampuni tetangga kami. Allahumma ighfir lana wa li sairil muslimin wal muslimat. Ya Allah, dengan keberkahan puasa bulan Ramadan ini, ampunkan dosa saudara-saudara kami seiman, seislam, dimanapun mereka berada.
al-ahya minhumul amwat, baik yang hidup ataupun yang mati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, washfi qulubana bi'izzatika wa rahmatik, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.